Kalian penasaran nggak sih apa itu Bushido? Kalian pasti tahu dong apa itu Bushido. Bushido, bahasa Jepang ya, tulisan kanjinya sama, itu berarti 3 kata itu berarti jalan sang petarung. Yang pertama ini wakizashi, kurang lebih 90 cm, sedangkan yang ini adalah katana. Kalau saya misalnya melakukan sesa itu begini, ya lah. Ini Sesa tangan begini, kalau saya menunduk ini, ya coba lihat, ya kan? Saya harus menunduk begitu rupa sehingga saya harus melihat juga posisi tangan gitu loh. apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan saya, Pavita, saya lagi ada di rumah seseorang yang sangat istimewa. Beliau ini adalah dosen, lulusan kampus terkenal di Jerman, rohaniawan, dan yang paling keren, beliau ternyata seorang yang ahli dalam Bushido. Kalian penasaran gak sih apa itu Bushido? Dan buat kalian yang wibu, kalian pasti tahu dong apa itu Bushido. Buat lebih lengkapnya tentang beliau, kita langsung tanya-tanya aja yuk. Apa kabar Romo? Terima kasih Pipit, kabar baik, salam sehat pada Pipit dan pada semua pemirsa dimanapun pemirsa berada. Terima kasih ya sudah mau nerima kami, tim Kerani TV kesini. Dan ini tempatnya enak banget loh Romo. Oke, sebelum saya akan mengulas lebih lanjut, saya akan membacakan nih tentang Romo dari Wikipedia. Apakah benar, apakah akurat atau tidak. Nama R.D. Simon Petrus Lili Cahyadi. Correct. Lahir 13 Juni 1963. Adalah rektor Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara, Jakarta. Apakah benar, Romo? Itu yang lain betul kecuali satu informasi, yaitu saya sudah bukan rektor Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara sejak Juni 2019. Sekarang saya adalah Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara dan dosen di sekolah ini. Berarti ini udah lama nih Romo ya? Itu tidak up to date. Tidak up to date. Oke, terima kasih Romo. Selanjutnya saya akan bertanya tentang bagaimana sih Romo itu bisa jatuh cinta dengan Bushido ini? Wah, ini perjalanan panjang ya, Pit ya. Mungkin pertama-tama harus dikatakan bahwa itu jalan tidak langsung. Saya sebenarnya waktu itu mau buat riset tentang gereja Katolik pada zaman pendudukan Jepang. Bahan itu tidak ada di Indonesia atau ada dalam bentuk ya pecahan-pecahan. Sehingga saya mesti cari sana-sini dan jalan penyelidikan itu, jalan riset itu membawa saya ke Jepang karena di sana banyak bahannya. Kamu tahu kalau belajar human sciences, ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu sejarah, filsafat, begitu kamu masuk ke dalam ilmu ini, kamu akan masuk juga nanti ke dalam bidang-bidang lain kan? Budaya, sejarah, filsafat. Nah, lalu dari situ saya masuklah ke dalam filsafat Jepang, budaya Jepang, dalam hal ini lebih Bushido. Mendalam ya Romo ya? Iya, jadi sebenarnya nggak langsung. Iya. Terus aku pengen tahu nih Romo, Bushido sendiri itu apa sih sebenarnya? Ya, Bushido sebenarnya itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama, Bu itu berarti berkelahi atau perang. Pokoknya tarung, you know. Shi berarti ahli. Ya, Do berarti jalan. Jadi Bushido itu berarti jalan dari mereka yang ahli pertarungan. Atau jalan dari sang petarung. Itu Bushido artinya. Selanjutnya ini kan ada nih info-info di internet tuh tentang Bushido itu ada hubungannya sama prinsip-prinsip hidup yang dipegang sama samurai-samurai seperti ketulusan, terus kesederhanaannya, kesetiaan, penguasaan seni bela diri, dan menjaga kehormatan. Bushido itu menjadi mirip dengan cara hidup atau way of life. Terus bagaimana nih pendapat Romo tentang itu? Oh iya, itu betul itu, karena tadi saya baru beritahu kan, Bushido berarti kan jalan sang petarung. Jadi memang itu dihubungkan pada mulanya dengan Bushi. Bushi itu berarti petarung. Kamu tahu misalnya olahraga wushu.
Ya, tahu. Wushu ya, kalau misalnya bahasa Wushu Mandarin, kalau bahasa Jepangnya Bushi. Bushi. Ya, Wushu tahu berarti jalan bahasa Mandarin, jalan petarung. Bushido bahasa Jepangnya, tulisan kanjinya sama, itu berarti 3 kata itu berarti jalan sang petarung. Jadi memang di dalam perjalanannya samurai, samurai itu artinya abdi atau hamba. Jadi dia mengabdi pada atau menjadi hamba pada seorang daimyo. Daimyo itu seorang tuan, ya seorang pembesar lah, pimpinan adipati. Adipati sebuah daerah ya. Lalu si Bushi ini, petarung ini mengabdi pada dia. Maka dari itu disebut juga menjadi samurai. Sebenarnya Bushido tidak harus samurai. Ada petarung yang tidak punya tuan. Itulah yang disebut Ronin. Ya, Ronin. Ronin itu petarung dia. Itu Bushi, dia ahli-ahli berkelahi. Tetapi dia bukan samurai karena dia tidak punya tuannya. Atau tuannya itu sudah mati atau bagaimana, lalu itu dibubarkan. Lalu samurai yang tidak punya tuan disebut Ronin. Ronin. Ya, maka dari itu samurai itu berarti abdi. Di dalam perjalanannya memang samurai lalu diandaikan karena dia menjadi bodyguard dari seorang adipati, dia mesti juga terampil ahli bela diri. Maka dalam perjalanannya lalu menjadi samurai. Padahal duanya di dalam proses sejarah berbeda. Tapi dalam perjalanan lalu diucapkan dengan satu nafas. Maka kalau kamu cari di kamus, kamu cari misalnya Bushi, yang ketemu samurai. Itu kan berarti sudah nempel ya. Iya, karena sudah menjadi satu gitu ya. Ya, itu sebenarnya pada mulanya nggak begitu. Awalnya terpisah. Betul. Nah, tapi samurai atau Bushido itu punya 2 bagian. Yang pertama martial arts-nya, itu bela dirinya, ya. Misalnya main samurai atau kenjutsu atau misalnya juga ahli berkelahi dengan judo, ya. Itu bagian bela dirinya, tapi juga ada bagian filsafatnya. Nah, bagian filsafatnya yang kamu sebut barusan itu dengan keutamaan etika. Ya, etika. Misalnya kejujuran, kerendahan hati, ketulusan, itu adalah doktrin filsafatnya. Tapi pada sisi lain itu doktrin ahli bela dirinya, seni-seni atau teknik bela diri. Nah, ini yang menarik dari filsafat Jepang. Filsafat Jepang yang khas itu adalah bahwa dia tidak begitu memberi tekanan pada diskursus. Jadi pada pembicaraan dengan argumen, lalu dengan kemampuan membandingkan, mengkomparasikan, membuat silogisme, logika-logika ketat, membuat sistematika. Itu filsafat Jepang sama seperti filsafat kita, filsafat Indonesia, tidak begitu memberi perhatian pada hal-hal yang sifatnya abstrak. Berarti hampir mirip sama filsafat yang ada di kita itu. Tentu saja, karena ini dalam kalau mau disebut, kalau pakai istilah musik, genrenya, ini adalah filsafat Timur. Dan filsafat Timur punya kekhasan bahwa karakter diskursif, karakter debat, argumentasi, sistematika, logis, silogisme ketat itu tidak begitu mendapat perhatian. Yang penting adalah bagaimana kamu itu melakukan apa yang kamu yakini atau apa yang kamu pelajari itu dalam praktek sehari-hari. Maka meskipun berbeda, satu prinsip martial arts-nya, Bushido, dan satu filosofinya, dua-duanya satu paket. Ya, maka kalau misalnya seorang yang bisa berkelahi tetapi tidak punya prinsip-prinsip filsafat, itu sebenarnya ya nggak punya nilai rendah ya, karena cuma tahu taktik-taktik doang. Tapi tidak tahu filsafatnya seperti apa. Atau kebalikannya, kalau filsafat saja misalnya terlalu abstrak ya, lalu main otak, semuanya main otak dengan logika ketat. Ya kalau begitu ya sebenarnya tidak nyambung dengan hidup. Jadi intinya harus berkaitan gitu ya. Persis. Romo? Dan sama gitu jadinya. Persis. Maka dari itu kan kata Jepangnya untuk itu adalah do. Do itu berarti jalan. Jalan itu sesuatu yang untuk kamu lalui, kamu tekuni, ya bukan sesuatu yang kamu pikir-pikir. Jalanin aja gitu. Jalan ya, sesuatu yang sifatnya ada unsur praktis juga ya. Selanjutnya nih Romo, jika ada, apa sih yang boleh dan tidak boleh, do and don't untuk seorang pengamal Bushido?
Oh ya. Romo sendiri nih, apa nih? Wah, ini menarik ini. Tentu saja tadi prinsip-prinsip yang kamu sebut, Iya. itu adalah prinsip-prinsip yang mestinya dimiliki. Iya. Bahwa dia misalnya perlu memiliki sopan santun, etika, atau dia punya respect. Itu yang yang harus dimiliki, yang harus seorang samurai, seorang abdi itu dia miliki, karena itu penting untuk keutuhan dari karakter samurainya. Ya, saya kasih contoh begini. Saya kan belajar kendo juga ya, sempat sebelumnya belajar aikido. Ini kelihatan itu betapa integrasinya prinsip itu dengan praktek bela diri itu. Ya. Misalnya saja kalau saya bertanding ya, misalnya dengan kendo, dengan pedang itu ya, kalau lawan saya menghadap saya berhadapan dua-duanya, lalu kemudian dia memukul, lalu saya tangkis, lalu saya hantam kepalanya, lalu kena, saya misalnya tidak boleh di dalam pertandingan angkat tangan gitu, seperti kamu nonton, kalau nonton film basket atau main badminton, kamu dua-duanya begini kan ya, itu nilaimu diturunin atau bisa jadi kamu didis. Karena kamu tidak boleh bergirang karena temanmu kalah. Jadi kamu harus beri respect, memberi hormat. Itu kan tadi prinsip hormat penting. Kamu akan diam, lalu misalnya wasit menyatakan kamu menang, ya, lalu kemudian kamu akan diam, kamu menghadap dia dan kamu menunduk, memberikan ojigi dalam bahasa Jepang. Ojigi berarti menundukkan kepala itu sekitar biasanya bisa 15 atau 30 derajat ya. Itu untuk menunjukkan bahwa saya menghormati kamu. Tidak boleh gini-gini. Tidak boleh gini, jadi harus gini ya. Betul, begini bahkan ya. Oh begini. Ya, bahkan begini kan. Semua diatur. Iya. Juga prinsip lain, misalnya bahwa saya harus waspada. Itu prinsip yang disebut calm, ya, but alert, ya, tenang tapi waspada. Lalu juga prinsip dari sharp but smooth, ya, tajam tetapi dia harus lembut, Lalu juga humble but confident. Orang tetap rendah hati tapi tetap punya kepercayaan diri ya. Di situ kelihatan dia punya karakternya. Dan juga yang penting juga bahwa saya relax but ready. Kamu harus tenang tapi kamu harus siap untuk segala perkara. Itu ada hubungannya dengan waspada tadi. Maka kalau saya misalnya memberikan penghormatan pada teman saya peragakan ya begini ya. Nah, kalau saya misalnya melakukan sesa itu begini, ini sesa tangan begini. Kalau saya menunduk ini, ya coba lihat, ya kan? Saya harus menunduk begitu rupa sehingga saya harus melihat juga posisi tangan gitu loh. Karena saya dalam menunduk humble ya, saya menyatakan begini, saya masih harus waspada juga. Karena bisa saja ada yang menghantam saya, tahu nggak? Oh iya, betul. Jadi saya harus lihat kini dan tidak boleh terlalu menunduk jauh, karena kalau menunduk jauh, kalau ada sesuatu dari belakang, kamu nggak punya space untuk kalau terlalu begini ya, kamu nggak punya space untuk menghindar. Tapi kalau kamu misalnya punya space begini, nggak terlalu ke tanah, kalau ada dari belakang kan kamu bisa buat salto, tau? Oh iya. Ya. Segini. Supaya kemudian kamu menghindari dari belakang. Oh iya, Jadi semuanya diatur. Kalau saya misalnya juga menghadap orang yang saya hormati, pedang harus saya taruh di kanan, karena kalau kamu taruh di kiri itu bukan susah. Itu berarti kamu memberikan tanda hostility, tanda permusuhan. Karena kalau pedang ditaruh di kiri itu berarti sebenarnya siap. Posisi sesa itu adalah posisi yang paling bagus untuk berdiri. Kalau bersila itu kan kakimu diserimpet, Iya. Tapi kalau sesa begini kan ini paling enak untuk langsung berdiri gini kan? Iya, langsung. Ya kan? Nah, kalau pedangmu ada di kiri, apa jadinya? Kamu bisa mengambil kiri begini, langsung zup gitu kan? Iya, langsung. Iya kan? Kena gini. Maka kalau kamu menghadap orang, pedangmu harus taruh di kanan. Ya. Tapi kalau siap-siap latihan, boleh taruh di kiri. Karena memang harus siap. Iya. Nah, itu semua prinsip-prinsip yang dihayati ya di dalam keseharian. Kamu di situ melihat bagaimana prinsip etika dari seorang samurai atau bushido itu diintegrasikan di dalam cara dia
bergaul.